Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Anggraini, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, materi ini terdapat dalam kompetensi dasar menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah indikatornya. Adapun tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dilanjut, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Penggunaan materi ini digunakan untuk menentukan jarak dengan menggunakan sudut elevasi, seperti gambar berikut. Adapun materi prasyarat menggunakan teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras menggunakan segitiga siku-siku. Masih ingat kan rumusnya? Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Di sini ada segitiga ABC dengan alfa pada titik A. Sinus alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring sudut alfa, yakni BC per AC. Atau kita singkat demi, depan per miring. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring sudut alfa, AB per AC, atau kita singkat dengan SAMI, samping per miring. Selanjutnya, untuk tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa, BC per AB, atau kita singkat dengan DESA, depan per samping. Untuk kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, yakni AC per BC. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, yakni AC per AB. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa, yakni AB per BC. Ayo kita kerjakan bersama. Di sini ada segitiga ABC dengan alfa berada pada titik C. Jika diketahui depannya 3 cm, miring 5 cm, dan samping 4 cm, berapakah sin alfa? Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring sudut alfa. Sisi depan sudut alfa yakni AB, sementara sisi miringnya AC. Jadi AB per AC sama dengan 3 cm per 5 cm. Untuk cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring sudut alfa, sama dengan BC per AC sama dengan 4 cm per 5 cm. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa, yakni AB per BC sama dengan 3 cm per 4 cm. Ini adalah sudut istimewa. Ada sin alfa, cos alfa, tan alfa dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini minimal harus dihafalkan. Hafalkan ya. Contoh, Pak Danu saat membeli rumah 2 lantai diberi informasi tinggi setiap lantai 3,5 meter dan kemiringan atap 45 derajat. Jika lebar rumah 6 meter, berapa tinggi rumah Pak Danu sampai atap? Oke, diketahui sudut elevasinya 45 derajat, sisi depan sudut adalah tinggi atap, kita misalkan sebagai X. Setengah atap membentuk segitiga siku-siku dengan lebar 3 meter. Yang ditanya, tinggi rumah Pak Danu sampai atap.
Oke, ini ilustrasinya, rumah Pak Danunya 2 lantai, ini atapnya lebarnya 6 meter, berarti setengahnya 3 meter dengan sudut elevasinya 45 derajat. Yang diketahui sudut elevasi dan samping, berarti kita mencari dengan rumus tan X sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa. Tan 45 derajat sama dengan tinggi atap per 3 meter. Tan 45 derajat dikali 3 meter sama dengan tinggi atap. 1 dikali 3 meter sama dengan tinggi atap. Tinggi atap sama dengan 3 meter. Jadi tinggi rumah sama dengan 2 kali tinggi setiap lantai ditambah tinggi atap. 2 dikali 3,5 meter tambah 3 meter. Tinggi rumahnya 7 meter ditambah 3 meter. Jadi tinggi rumah Pak Danu sampai atap adalah 10 meter. Di sini ada kasus 1, Dito melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 4 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Dito adalah 1,7 meter. Oke, diketahuinya sudut elevasinya 45 derajat. Sisi depan sudut adalah tinggi pohon dari pandangan Dito, kita anggap sebagai X. Jarak Dito dan pohon adalah samping, yakni 4 meter. Yang ditanya tinggi pohon. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jaraknya 4 meter, sudut elevasinya 45 derajat. Nih X adalah tinggi pohon dari pandangan Dito. Tinggi Ditonya 1,7. Karena diketahui itu, kita menggunakan rumus tan X sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa. Tan 45 derajat sama dengan tinggi pohon dari pandangan Dito per 4 meter. Tan 45 derajat dikali 4 meter sama dengan tinggi pohon dari pandangan Dito. Jadi 1 dikali 4 meter sama dengan tinggi pohon dari pandangan Dito. Jadi tinggi pohon dari pandangan Dito sama dengan 4 meter. Jadi tinggi pohon sama dengan tinggi pohon dari pandangan Dito plus tinggi Dito. Tinggi pohon sama dengan 4 meter tambah 1,7 meter sama dengan 5,7 meter. Jadi tinggi pohon adalah 5,7 meter. Kasus kedua, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat elang yang sedang terbang dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah berapa meter? Diketahui sudut elevasinya 60, jarak elang dan kelinci 18 meter, ini miringnya. Jarak elang dari tanah adalah X, ini depannya. Ditanya tinggi elang dari tanah. Ini ilustrasinya. Jawab menggunakan rumus sin X sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring sudut alfa. Sin 60 derajat sama dengan tinggi elang dari tanah per 18 meter. Sin 60 derajat dikali 18 meter sama dengan tinggi elang dari tanah. Setengah dikali 18 meter sama dengan 9 meter. Jadi tinggi elang dari tanah adalah 9 meter. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.